Selamat malam pendengar Pesona Bali. Pada malam hari ini kembali dalam acara Membangun Citra Hindu dengan topik berpikir kritis dalam beragama. Baik pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada, yang selalu mengikuti acara Membangun Citra Hindu pada kesempatan malam hari ini. Kembali pada hari ini, malam ini ketemu lagi bersama Pak Wayan Suje, dan dibantu nih ada rekan juga ya, Bapak Wayan Satria. Selamat malam Bapak Wayan ya. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Pak Jero, demikian juga para pendengar Radio Pesona Bali dimanapun Bapak Ibu saudara-saudaraku berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Membangun Citra Hindu. Kalau saya urut pertemuan kita hari ini sungguhnya sudah pertemuan ke-300 Pak, kalau disambungkan dengan yang terdahulu. Sebelum saya akan mulai perjumpaan kita pada malam ini, marilah kita awali dengan menyampaikan doa yang saya ambilkan dari Brihadaranyaka Upanishad. Kita akan awali dengan Om Karam 3 kali, sudah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sadoma Sadgamaya Tamasuma Jyotir Gamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Ya Tuhan, tuntunlah hamba dari kepalsuan menuju kebenaran, dari kegelapan pikiran, akal dan budi menuju cahaya suci-Mu ya Tuhan, dari alam kesementaraan yang akan berakhir pada kematian menuju kemanunggalan dengan diri-Mu. Saudara-saudaraku, para pendengar Radio Pesona Bali, tema yang kita angkat pada hari ini itu adalah berpikir kritis dalam beragama. Mungkin tema yang saya sampaikan ini cukup aneh gitu ya. Karena mengapa? Karena saya menekankan pada bagian berpikir kritisnya. Satu hal yang perlu kita pahami bersama-sama, kehidupan kita pada abad yang ke-21 ini sesungguhnya perlu memiliki 4 keterampilan. 4 keterampilan itu yang biasa dikenal dengan nama 4K atau FOSI dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama itu adalah critical thinking, yaitu keterampilan berpikir kritis. Yang kedua adalah komunikasi, kemampuan kita berkomunikasi. Ini bagian dari soft skill, dan kita telah mengetahui sekarang kehidupan orang pada zaman ini katanya 80% itu adalah ditentukan oleh soft skill-nya. Berikutnya adalah kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama. Dan saya sering menyatakan bahwa kita akan bisa mencapai prestasi puncak manakala kita mampu bekerja sama. Kita sudah tidak akan bisa hidup menyendiri sekarang ini. Terus yang berikutnya adalah kreatif. Mungkin kalau kita perhatikan, kerama Hindu di tanah Bali ini sangat-sangat kreatif. Berbagai ritual yang ada itu adalah produk dari kreativitas. Tetapi yang perlu kita pahami adalah kreativitas tanpa keterampilan untuk berpikir kritis ini bisa bermasalah pada bagian berikutnya. Mengapa saya perlu menyampaikan bahwa itu bisa menimbulkan masalah pada berikutnya? Kita pahami semua, ayat-ayat suci pun, mantra-mantra Weda, itu yang kita ketahui tidak berawal dan juga tidak berakhir,
berarti dia akan ada sepanjang zaman. Karena dia ada sepanjang zaman, teksnya itu perlulah diberikan penafsiran sesuai dengan zamannya. Tanpa penafsiran dengan zamannya, bisa jadi praktek beragama itu akan menjadi sangat kaku. Dan bisa juga kita akan tidak bisa lepas dari penafsiran-penafsiran seseorang. Dan disitulah yang perlu kita pahami bersama-sama, saudara-saudaraku. Setiap zaman tampaknya perlu ada juru tafsir yang memberikan penafsiran terhadap isi kitab suci itu sesuai dengan zaman pada saat itu. Dan barangkali ini yang kita mengenal di Bali dengan desa kala, gitu kan? Desa kala tatua sesungguhnya. Tapi kita sudah biasa menyebut desa kalipatre, yang sesungguhnya itu adalah pedoman dalam melakukan memberikan dana punya menurut Bhagavad Gita, gitu ya. Tapi kalau toh kita memahami bahwa mesti menyesuaikan dengan waktu, tempat, dan keadaan, maka saya pikirkan itu adalah sangat tepat, gitu. Dan berikutnya adalah bahwa praktek beragama itu akan menyerap yang namanya tradisi. Kita mengetahui bahwa zaman berubah. Terus bagaimana dengan tradisi-tradisi yang kita warisi, yang saya sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya? Malah saya menjadi teringat pada pernyataan Sang Buddha, manakala kita tidak mampu membedakan mana yang namanya beragama berdasarkan sastra dan mana kemudian tradisi yang ada dalam agama itu, bisa jadi kita pandang semua yang kita warisi itu adalah agama. Karena kita memandang semua itu agama, berarti kita harus mengikuti semuanya itu, gitu. Nah, sementara praktik beragama supaya agama itu bisa hidup di hati dari para pemeluknya, disitulah dia mesti membedakan mana tradisi, di mana tradisi itu ada yang memang sesuai dengan zaman kita, tetapi juga ada tradisi yang tidak sesuai dengan kekinian kita. Yang seperti itulah kita mesti rela untuk meninggalkannya. Maka dari situ, jika ada orang yang menerima apa saja tanpa buku itu, dan bisa jadi kita merupakan bagian dari produk tanpa buku itu, pada ujung akhirnya yang terjadi adalah merasa berat dalam beragama. Dan saya perlu menyampaikan bahwa beragama itu kan untuk membuat hidup kita ini ada di jalan dharma, berarti di jalan kebenaran. Dan kalau terjadi bahwa agama itu kita rasakan memberatkan, disitulah kita perlu mengkritisi apakah ini memang agama kita yang mengajarkan seperti itu, ataukah justru tradisi di masa lalu kita, di masa lalu di mana hidupnya adalah pada zaman agraris, pada saat itu dibuat tradisi seperti itu, dan akhirnya kita yang hidup pada zaman sekarang ini di era revolusi yang sudah mencapai tahap 4, apa yang terjadi? Tampaknya tradisi itu sudah perlu disesuaikan. Maka dari situlah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, yang perlu saya sampaikan adalah bisa jadi kalau kita cuma gugon-tuon terhadap praktek beragama itu dengan melihat apa yang terjadi di negara-negara lain, pengajaran agamanya lewat dogma-dogma, di mana agama itu menjadi menjauhkan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Akibatnya apa? Seolah-olah mereka merasakan bahwa agama tidak membuat hatinya bahagia. Sementara agama itu justru membahagiakan orang, bukan mengkotak-kotakan antara orang satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi? Itulah yang menyebabkan di negara-negara maju, justru secara teknologinya dia maju, akhirnya berikutnya apa? Mereka meninggalkan agamanya. Mereka menjadi orang-orang yang ateis. Dan tentu kita tidak menginginkan hal yang seperti itu terjadi pada kita, umat Hindu. Di mana umat Hindu sendiri kalau kita pahami, kitab suci kita yang dikenal sebagai Weda, Weda itu kan berasal dari kata Ved, yang artinya di situ tentu adalah mengetahui. Nah, kalau sudah mengetahui pengetahuan, maka di situ kita tidak bisa menerima begitu saja. Dalam diri kita
pasti akan muncul pertanyaan, mengapa hal itu mesti demikian? Nah, hal-hal yang seperti itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya cintai, bahwa kita perlu mengembangkan, gitu kan? Bahwa urat kata Weda itu saya menjadi teringat apa yang disampaikan oleh suami Dayananda Saraswati. Beliau menyampaikan bahwa Wed itu memiliki makna. Pertama, mengetahui. Yang kedua adalah menjadi ada. Nah, ini penting sesungguhnya. Setelah kita mengetahui sesuatu, saya menjadi teringat juga dengan apa yang ada pada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Pertama itu disampaikan adalah learning to know, yaitu kita belajar untuk mengetahui sesuatu. Dan Weda pun menyampaikan bahwa Wed yang pertama di situ adalah mengetahui. Dan yang berikutnya adalah learning to be, yaitu belajar untuk menjadi. Dan saya sampaikan tadi bahwa Wed itu sendiri juga berarti menjadi ada. Berikutnya Bapak Ibu dan saudaraku yang saya cintai, Weda juga supaya kita bisa membedakan. Discrimination itu artinya wiwika, gitu kan. Makanya pada membangun citra Hindu yang dulu-dulu itu, saya sering menyampaikan bahwa penampilan umat Hindu itu semestinya adalah wiweka aparigraha. Dalam artian adalah kita berpikir tinggi, berpikir kritis, tetapi berpenampilan sederhana. Terus apa yang terjadi sekarang? Zaman sekarang ini kan banyak orang berpikirnya justru adalah tidak tinggi, tetapi penampilannya wah, gitu kan. Nah, seperti inilah sebenarnya yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa mempelajari Weda yang tadi saya sampaikan urat kata ketiga, Wed membedakan, discrimination, wiweka, dan terakhirnya adalah mencapai. Karena kita belajar Weda pada akhirnya adalah menginginkan untuk mencapai pembebasan. Itulah yang kita kenal sebagai moksha, moha kesaya. Artinya adalah bebas dari kebingungan. Dan kebingungan itu akan bisa kita bebas, tentu adalah jangan sampai hidup kita ada di dalam rangkaian dogma itu. Bukanlah kita mengingatkan pula bahwa Omkara di atasnya itu kan ada Arda Chandra. Arda Chandra itu melambangkan sebuah kesadaran yang bersifat terbuka. Maka Hindu selalu mengajarkan kepada kita, boleh saja kita mempertanyakan untuk menggali lebih lanjut supaya ilmu itu menjadi milik kita. Bukan hanya hafalan-hafalan, karena tidak ada manfaatnya kita menghafalkan mantra-mantra Weda, tetapi justru jauh dari perilaku yang kehidupan keseharian kita. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudaraku, mengapa kita perlu berpikir kritis dalam beragama? Beragama itu bukan masalah ritual saja, gitu. Dan tampaknya ini yang terjadi pada diri kita, terutama di Dana Bali ini. Seolah-olah semua bisa diselesaikan dengan menggunakan ritual-ritual itu. Dan saya harus menyampaikan, kalau kita memahami bersama bahwa yang namanya kerangka agama itu kan ada tatua, ada susila, ada upacaranya. Tatuanya itu tentu akan mengisi kepala kita. Berikutnya yang namanya susila itu pasti akan berkaitan dengan perilaku keseharian kita. Untuk apa kita, seperti saya sampaikan tadi, banyak tahu mantra tetapi perilaku kita jauh. Karena orang beragama itu dinilai dari perilakunya. Terus berikutnya yang ketiga adalah berkaitan dengan upacara. Yang kita maknai sesungguhnya itu kan cara untuk mendekatkan diri. Kalau cara mendekatkan diri kita semuanya bukan menggunakan simbolik-simbolik itu semata-mata, maksud saya. Karena itu adalah lambang-lambang yang mesti dibalik dicari apa yang ada di balik semua itu. Di balik ritual selalu ada yang namanya spiritual. Spiritualnya inilah sebenarnya yang perlu kita bangkitkan. Supaya jangan kita menemukan masalah justru tidak diselesaikan berdasarkan akar permasalahannya. Kita sebutlah bahwa kita di Bali ini banyak sekali melakukan pecaruan-pecaruan yang tujuannya adalah untuk mengharmonisasi diri kita dengan alam sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Trihita Karana, yaitu aspek palemahannya.
Tapi apa yang terjadi jika kita mentok cuma sampai di ritual itu, maka bencana itu tidak akan berhenti. Mengapa? Karena perilaku kita justru masih tetap menimbulkan ketidakharmonisan dengan alam. Misalnya buang sampah sembarangan, hutan kemudian kita babat dan seterusnya, yang namanya sungai menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, hal-hal yang seperti itulah bisa terjadi manakala ritual-ritual yang kita lakukan tidak kita gali apa makna di balik semua itu. Semua tenaga, pikiran, waktu kita pergunakan hanya untuk ritual, kita melupakan esensi yang ada di dalamnya. Maka disitulah Bapak Ibu dan saudaraku yang saya cintai, tampaknya sangat penting kita berpikir kritis. Di balik semua itu ada apa? Di balik simbolik-simbolik yang ada itu apa? Karena disitulah sesungguhnya pelajaran yang ingin diwariskan oleh para pendahulu kita, buat kita, generasi ini dan generasi yang akan datang. Berikutnya Bapak Ibu, saya sering juga menyampaikan bahwa kita perlu berpikir kritis karena belajar agama banyak pula yang menggunakan metode dogma dan menakut-nakuti, termasuk juga bagaimana orang melakukan ritual-ritual tadi itu ditakut-takuti gitu kan. Nah, karena ditakut-takuti apa? Justru sangat bertentangan apa yang ada di dalam Atharva Weda. Karena agama pertama kali semestinya adalah untuk menjauhkan orang dari rasa takutnya gitu. Karena ketakutan itu akan membuat kita kerdil dan justru kita akan bukan mendekatkan diri dengan Tuhan gitu kan. Karena ketakutan itu disukai oleh hantu gitu. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi karena kita mencintai Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan. Kita mencintai Tuhan, kita bakti kepada Tuhan dan kita bukan takut kepada Tuhan. Ini yang perlu kita sampaikan. Termasuk juga jangan sampailah muncul pembelajaran agama dengan menggunakan dogma-dogma itu. Dan saya perhatikan banyak sekali kehidupan kita, karena saya juga orang desa gitu kan, sangat banyak kalau tidak melakukan ini maka ujung-ujungnya adalah secara niskala kita ditakut-takuti. Dan berikutnya perlu kita pahami juga, kita jangan sampai terlalu dininabubukan dengan sanjungan-sanjungan yang memabukkan. Saya menjadi teringat apa yang dilakukan oleh Belanda setelah kita, jadi para pengelisir kita, para leluhur kita berjuang melawan Belanda dengan puputannya gitu kan. Dan apa yang terjadi ternyata begitu Belanda menguasai, akhirnya Belanda berusaha ngenyor gitu kan. Dalam artian adalah supaya orang Bali ini tidak dendam gitu, maka diberikanlah berbagai sanjungan buat Bali ini. Termasuk misalnya Bali adalah pulau yang damai, Bali adalah pulau 1000 surga gitu kan. Ada yang menyebut sebagai surga yang terakhir. Ini memang potensi itu ada pada diri kita, tapi jangan sampai kita hanyut dengan sanjungan-sanjungan itu gitu. Kita harus bangkit, karena kalau kita salah, maka Bali ini tidak akan lagi menjadi surga yang terakhir, bisa jadi akan menjadi pulau surga yang berakhir. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan dalam membangun citra Hindu pada hari ini. Dan berikutnya kita persilakan kalau ada yang ingin berdiskusi, marilah kita diskusikan bersama-sama, karena kita ingin supaya yang namanya Hindu ini menjadi semakin ajaib, semakin kuat di tanah Bali. Dan jangan dilupakan, harus semakin kuat pula dia masuk ke dalam hati nurani kita. Ya, kebetulan di samping saya adalah Pak Wayan Satrio. Mungkin silakan dulu Pak Jiro, silakan. Terima kasih Pak Wayan. Sebentar loh Pak. Terima kasih Pak Wayan Sujo ya, yang sudah memberikan pemaparan begitu jelas tentang kita beragama Hindu kan itu ya, tentang beragama Hindu. Dan juga buat Anda yang mungkin ada sedikit tanya jawab atau diskusi pada malam hari ini, saya tunggu di 081 999 306 146. Sekali lagi 081 999 306 146. Akan dijawab oleh Bapak Wayan langsung, mungkin di antara umat Hindu yang malam hari ini lagi mendengarkan siaran kami di Radio Pesona Bali di ajang acara Membangun Citra Hindu. Nah, sambil menunggu Pak Wayan ini mungkin ada salah satu rekan ya yang selalu aktif
mendengarkan atau mengikuti acara membangun citra Hindu. Saya perkenalkan dulu nih kepada Pak Wayan Sengen ya, alias Bapak Wayan Satria nih, nggih. Selamat malam Pak Wayan nggih, langsung manten Pak Wayan. Iya, selamat malam Pak Ogi, dan juga Pak Wayan. Yang Makin di kesempatan malam hari ini dan juga pendengar Radio Pesona Bali di mana saja berada. Mungkin apa yang disampaikan Pak Wayan tadi begitulah adanya. Mungkin karena kita saking takutnya untuk melakukan sesuatu sehingga rasa kritis dan rasa militanisme itu tidak ada. Contoh seperti kita kadong keto dapeti dan lain sebagainya. Nah, tadi udah disinggung oleh Pak Wayan. Mungkin tadi udah disinggung tentang kolaborasi. Apakah dengan berkolaborasi seperti istilah Balinya ada kepasilan? Apakah kepasilan itu hidup subur di tubuh kita sehingga kita lupa dan tidak punya rasa kritis untuk keberadaan kita, khususnya umat Hindu yang seharusnya kita banggakan. Nah, mungkin Pak Wayan bisa memberikan atau pandangan kepada kami, khususnya pendengar Radio Pesona Bali di mana saja berada. Dan tadi disinggung juga, karena kita tidak sering melakukan ritual. Mungkin semata-mata orang yang melakukan ritual itu sendiri sudah melaksanakan agama, Pak. Mungkin sudah disinggung tadi, sebenarnya bukan itu saja, atau persyaratan atau kriteria pelaksanaan agama Hindu sebenarnya ada tatur dan lain sebagainya itu sendiri. Mungkinkah itu penyebab daripada terkikisnya kepercayaan atau rasa kritisnya terhadap pelaksanaan Hindu itu sendiri, Pak Wayan? Ya. Terima kasih. Pak Wayan Sengen atau Pak Satria. Yang pertama saya sampaikan adalah berkaitan dengan kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksudkan tadi itu adalah berkaitan dengan kerjasama, Pak. Orang hidup zaman sekarang ini itu sesungguhnya tidak bisa lepas dari kerjasama dengan orang lain. Termasuk juga dalam mempraktikkan agama ini. Kalau dulu Bapak orang belajar agama itu kan menjadi urusan sendiri-sendiri. Nah, saya tidak tahu yang dipelajari zaman dulu itu kan lebih banyak beragama untuk pengenalan diri ke dalam gitu, Pak. Jadi kalau berkaitan dengan Atma Widya gitu kan, pencarian ke dalam, memang di situ banyak arahnya adalah kita tirtayatra ke dalam diri gitu kan. Tapi yang harus kita pahami juga bahwa kita hidup ini kan tidak bisa hidup sendiri gitu kan. Jadi janganlah kalau mungkin yang ada mencapai hal yang seperti itu, kalau sudah ada yang mencapai moksa gitu ya, kalau bisa jangan dulu moksa sekarang gitu ya. Tolong ditunda dulu moksanya, dalam artian adalah silakan dulu sampaikan kepada teman-teman yang lain, biar nanti moksanya bisa rame-rame gitu Pak. Nah, mengapa saya perlu menyampaikan seperti itu? Karena di antara kita coba bandingkan dengan umat agama lain gitu kan. Solidaritas kehinduan kita itu tampaknya kurang kalau kita bandingkan dengan solidaritas yang ada di umat agama lain. Secara teori misalnya saya membandingkan dengan agama yang lain misalnya, kalau terjadi kesalahan pada umat tertentu gitu, maka silakan temannya yang lain memohon maafkan gitu Pak, mengingatkan orang yang itu. Kalau dia benar tetapi kemudian dia justru adalah disiksa oleh yang lainnya, di situ dia dibela gitu. Teorinya kan bagus itu. Walaupun dalam kenyataannya bisa juga jauh. Tapi apa yang terjadi pada kita gitu kan? Seolah-olah yang namanya umat Hindu termasuk yang ada di tanah Bali ini, kita sadar beragama dan kemudian ada solidaritasnya, itu hanya kalau dikaitkan dengan ritual Pak gitu. Tapi kalau sudah dalam kehidupan keseharian apa yang terjadi? Kita ini mirip seperti menghadapi gempa gitu. Kalau menghadapi gempa itu kan sering dibilang gitu ya. Mungkin kalau bahasa kasarnya yang penting saya hidup gitu kan. Entah urusan yang lainnya bagaimana itu sering tidak akan terjadi. Maka saya ingin menyampaikan, kalau kita memang memiliki yang namanya aspek pawongan, berarti kita perlu bekerja sama dengan orang yang lain. Malah saya sering menyampaikan bahwa yang namanya pelayanan kepada sesama itu kan tidak akan berbeda dengan pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan.
Mengapa? Karena di dalam semua orang itu sesungguhnya ada percikan suci Tuhan yang kita sebut sebagai Sang Hyang Atma. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bahwa kita ini perlu bekerja sama, bukan hidup kita seperti pasilan gitu kan. Nah, kalau pasilan kan terbalik ini. Dalam artian parasitisme, satu ada yang diuntungkan dan satunya ada yang dirugikan. Dan apa yang terjadi? Hal yang seperti itu bisa jadi adanya pada zaman feodal dulu gitu kan. Kalau zaman feodal yang seperti dulu kan memang biasa seperti itu, antara penguasa dengan yang dikuasai. Makanya apa yang terjadi dalam praktek beragama zaman dulu, urusan agama itu hanya dikuasai oleh orang-orang ya di lingkungan puri, elit dari umat Hindu pada saat itu. Sementara apa yang terjadi di tingkat bawah, pemahaman beragamanya ya sangat rendah. Apalagi waktu itu agama ageming aji, artinya adalah mereka beragama semata-mata mengikuti agamnya dari sang raja. Begitu dimaknai zaman itu. Sedangkan kalau sekarang kan memaknai agama ageming aji, berarti beragama mestilah sesuai dengan aji. Ajinya itu tentu adalah kitab suci, sastra suci. Itu yang perlu kita pergeserkan Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya cintai. Jadi supaya jangan muncul parasitisme dalam beragama, artinya kita harus mampu menembus semua itu gitu. Termasuk juga para tokoh yang sekarang, jangan sampai misalnya muncul yang namanya perdagangan gitu kan. Sekarang kan apa yang tidak bisa kita tawar ada permasalahan begitu. Yang tidak bisa ditawar katanya itu adalah Banten gitu. Nah, kenapa? Karena munculnya berikutnya dagang Banten gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Oke lah, karena umat kita banyak yang sekarang tidak bisa membuat Banten sebagai sebuah contoh seperti itu. Ya tolonglah manusiawi gitu kan. Jadi tolong diperhitungkan biayanya berapa, kemudian karena beliau juga perlu hidup gitu kan. Maka tolonglah diperhitungkan supaya dia menjadi layak. Jangan sampai nanti yang namanya para pemimpin umat kita justru hidup parasit. Mungkin begitu yang Bapak maksudkan terhadap umatnya. Ini kan kasihan. Kasihannya mengapa? Karena nanti kalau dia tidak tahan terhadap kondisi itu, maka yang terjadi adalah pindah ke keyakinan lain. Kan itu yang terjadi pada umat, termasuk umat Hindu kalau kita pahami. Mudah-mudahanlah sekarang dengan kebangkitan yang terjadi dalam umat Hindu, dan saya harus sampaikan bahwa di generasi muda kita, kebangkitan Hindu itu bukan karena kebangkitan ritualnya, tetapi Hindu itu bangkit karena kebangkitan spiritualnya. Karena agama masa depan itu bukan agama yang menekankan pada ritual. Agama masa depan itu adalah agama yang mementingkan spiritual. Agama yang bisa membuat orang hidupnya layak, itu Pak, hidupnya layak ada di jalan kebenaran. Itu yang perlu kita perhatikan untuk kedepannya. Jadinya kalau yang disampaikan tadi berkaitan dengan ritual, mungkin saya sudah nyambung tadi gitu. Jadi kita perlu berritual dan harus memahami dulu. Kalau saya sampaikan di dalam misalnya Menawa Dharma Sastra, harus mengukur diri kita dalam beragama itu. Satu, ritual yang kita lakukan harus kita tahu dulu apa wawasannya, apa sesungguhnya tujuannya. Itulah yang pertama. Yang kedua, sakti, itu kemampuan. Kemampuan kita sejauh mana, kita harus mengukur diri kita gitu kan. Karena yatnya yang kita pandang sebagai swadharma atau sebagai kewajiban gitu kan, kita harus mengambil kewajiban kita seberapa gitu. Saya menjadi teringat apa yang terjadi pada saat pasukan Kera gitu kan, Sri Rama pada saat beliau akan menyerang Alengkapura. Kita tahu yang namanya kera-kera besar itu kan mampu mengambil batu-batu besar pula Pak. Tapi apa yang terjadi pada seekor tupai gitu kan, tupai itu juga punya bakti yang tidak jauh berbeda dengan kera-kera itu. Tapi ukuran mereka kan jauh gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi, seekor kera dia kecemplung ke dalam air laut dan kemudian dia memutar dirinya gitu kan, menggelinding dia di pasir, dan kemudian dia loncat ke atas batu, dan kemudian dia mulai menggerak-gerakkan dan akhirnya pasirnya terjatuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seekor kera bertanya, "Hai, kau tupai, ngapain kamu di sini? Nanti kalau kau terpencet gitu kan dengan batu ini, kamu kan mati. Siapa yang bertanggung jawab?" Akhirnya apa yang disampaikan oleh tupai itu?
hai kera, kamu besar, tenagamu kuat, kamu bisa mengangkut batu yang besar seperti itu. Tapi aku yang kecil seperti ini, aku pun punya bakti kepada Tuhan. Sehingga aku cuma bisa menyampaikan sebutir pasir inilah kepada Tuhan. Bakti kita sama bersama-sama. Oleh karena itu, kalau kita lihat ukuran kita, disitulah kita penting sekali untuk mengukur diri kita, sakti kita, kemampuannya seberapa, sesuaikanlah dengan kemampuan. Jangan sampai jor-joran, gitu kan? Karena kalau sudah kita berritual dengan jor-joran, yang saya pikirkan di situ akan jauh dari esensi mengharmonisasi diri kita dengan semuanya, gitu Pak. Mungkin lagi Pak. Terima kasih kepada Pak Wayan sudah menyampaikan. Mudah-mudahan pendengar Radio Sunda Bali yang kepingin bergabung mungkin mau bertanya dengan Pak Wayan, silakan saja ke nomor yang sudah diberikan kepada Bang Ogi tadi. Karena ini momen ini sangat penting yang perlu kita bahas bersama karena kita mempunyai kelemahan atau kekurangan. Kesempatan inilah pakai kita untuk bertanya dengan Pak Wayan. Nah, tadi Pak Wayan sudah menyinggung begitu banyak. Nah, mungkin sesuai dengan judul yang kita bawa di kesempatan malam hari ini. Nah, semestinya di mana seharusnya kita kritis dan seharusnya bisa kita kritisi tentang agama kita sendiri. Nah, mungkin di satu sisi Pak Wayan perlu yang juga sampaikan, apakah karena kita kesibukan banyak atau kurangnya rasa militanisme kita kepada agama sehingga seperti sekarang meli, canang dan lain sebagainya, sedangkan kita sudah lihat di media massa orang muslim bikin canang. Apa sih penyebab daripada kejadian hal seperti itu bisa terjadi? Apakah kita kurang kritis mengakibatkan hal seperti itu terjadi? Silakan Pak Wayan. Iya, kalau pertanyaan yang terakhir itu saya pikirkan adalah bukan karena kurang kritisnya Pak, tapi di situ lebih banyak adalah karena tidak kreatifnya, gitu kan? Dan itulah yang namanya generasi instan mungkin Pak, karena semuanya ingin supaya dia serba ada, gitu kan? Kita melupakan bahwa kalau namanya persembahan seperti itu kan semestinya lebih menekankan pada prosesnya sebenarnya, karena bakti itu berjalan, dia lewat proses yang kita lalui. Maka dari situ yang saya ingin sampaikan, mungkin dari awal dulu pertanyaan Bapak yang pertama, di bagian mana kita mestinya kritis, gitu kan? Kalau berbagian kritis itu dalam pemikiran saya, dari belajar agamanya kita harus sudah mulai kritis, gitu kan? Karena kita tidak tahu orang yang menyampaikan sesuatu bisa jadi di balik itu dia punya tujuan, gitu. Karena kita berusaha kalau untuk kita berguru, barangkali kita akan berguru kan apabila orang itu kita memang percayai, gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam dunia pergaulan kita masih belajar dari lingkungan ini, maka kita perlu berpikir kritis memang Pak. Tidak akan dibelokkan, gitu kan. Berikutnya tidak akan di situ diberikan penafsiran sesuai dengan keinginan dia, gitu. Itu dulu yang pertama. Berikutnya adalah memang perlu dikritisi dari perilaku, gitu kan. Ya dari perilaku ini, karena zaman sekarang kalau saya pikirkan banyak juga orang ke dewan-dewan, gitu kan. Jadi tambah penampilannya, gitu, penampilannya demikian spiritualis, gitu. Tapi apa yang terjadi bisa jadi perilakunya bertentangan dengan itu, gitu kan. Mengkebang sengkok mungkin kalau bahasa Bali kita, gitu ya. Makanya dari situlah kita perlu mengkritisi, termasuk mengkritisi diri kita supaya kita tidak mudah percaya. Karena kebalikan dari berpikir kritis itu kan supaya kita tidak mudah percaya kepada seseorang, gitu Pak. Itu dulu, karena sesuatu itu perlu kita rasakan dulu. Makanya orang beragama kan selalu menyampaikan begini, malah Weda sendiri saya masih ingat begini. Walaupun 1000 Weda menyatakan bahwa api itu dingin, jangan dipercaya. Nah kalau seperti itu pernyataannya kan semuanya kita ragukan dulu lah, tidak apa-apa. Kita akan berusaha mencari, gitu kan. Kita berusaha sampai kita kemudian ternyata logika saya memang bisa menerima. Harus seperti itu Pak Wayan. Dan berikutnya setelah dia diwujudkan dalam perilaku seperti yang tadi, generasi kita, generasi sekarang, generasi instan yang semuanya ingin serba cepat, gitu kan. Kemudian canang dibeli. Setelah canang dibeli, memang di situ perlu dipikirkan bahwa karena itu adalah persembahan, dan kita perlu pikirkan bahwa apapun yang dipikirkan pada saat persembahan itu dibuat, maka seperti itulah jadinya. Dan sering saya dengarkan justru
yang namanya di pura-pura besar, canang itu sendiri didaur ulang gitu kan. Nah, yang maksudnya canang didaur ulang itu bisa canang yang sudah selesai dipersembahkan, dibuang di bawah tong sampah. Di tong sampah itu ada orang ambil, Pak. Saya pernah menemukan di Besaki dulu seperti itu. Terus sampah itu diambil, saya tanya, kok ambil itu gitu? Bahasanya juga tidak jelas, dia lari. Kenapa? Karena memang ujung-ujungnya kita sudah dengar itu akan bisa dijual kembali, dan itu bisa jadi gitu. Bisa jadi orang luar, jadinya dalam artian bukan Hindu, tapi bisa jadi juga itu orang Hindu, karena kita tidak tahu gitu kan. Nah, kalau terjadi seperti itu, pergeserannya sudah jauh. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Orang kehilangan di pura juga sudah pernah ada orang kehilangan. Berarti pencuri juga ada di situ kan begitu. Nah, kalau pencuri sudah ada di situ, berarti yang namanya kesucian tempat suci kita justru sudah dinodai oleh orang kita sendiri. Maka dari situlah Bapak Ibu dan Saudaraku, semuanya ini kita perlu gitu. Jangan terlalu mudah menerima, mudah percaya, apalagi semua berpikir semua subuh perangkat disucikan dengan uang gitu kan. Seolah-olah kalau kita membeli itu disucikan. Sampai saat ini saya belum menemukan yang namanya sloka apapun yang menyatakan bahwa semuanya bisa disucikan dengan uang. Itu tidak ada. Itu hanya tafsir yang saya pikirkan belum saya temukan rujukannya di dalam kitab suci kita. Gitu Bapak. Sukses Pak Wayan, terima kasih. Sekali lagi buat pendengar Radio Pesona Bali di mana saja berada, jangan malu-malu. Ayo silakan masuk. Mungkin teman-teman dari Barat yang sudah setia mendengarkan Radio Pesona Bali, kesempatan ini kesempatan baik untuk kita bersama bertanya apa yang kita tidak ketahui. Terima kasih Pak Wayan. Tadi Bapak sudah menyinggung sekian banyak. Nah, mungkin kalau yang bandingkan dengan bikin jajan, kalau kita mempunyai ritual, harus prosesnya seperti bikin jajan. Kalau kurang gula, misalnya kurang manis, kita kasih gula. Nah, apakah karena dia tidak prakteknya membuat canang itu sendiri, tidak seperti prakteknya bikin bubur atau dan lain sebagainya, itu penyebab daripada kurang kritisnya umat itu sendiri, Pak Wayan? Iya, kekritisan itu tidak perlu dipelajari, Pak. Saya harus sampaikan bahwa kritis itu tidak dibawa dari kita sejak lahir, bukan. Karena dia mesti diasah dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita dilihat di Bali kan, yang namanya pengetahuan yang saraswati, artinya pengetahuan itu memang mengalir. Jangan sampai pengetahuan itu kita miliki sendiri, karena pengetahuan yang dimiliki sendiri begitu kita meninggal maka dia akan pergi juga. Maka berikutnya adalah perlu dilandepkan gitu kan. Artinya tumpah landep itu kan pemaknaannya adalah landepin hidup. Artinya apa? Bahwa hidup kita ini perlu dipertajam gitu. Karena pikiran yang dipertajam seperti itulah akan muncul kekritisan gitu. Dan tolong diperhatikan, biasanya orang yang kritis itu tidak disenangi oleh orang lain, Pak. Saya sampaikan seperti itu, dan sudah terjadi yang namanya orang yang suka berpikir kritis yang tidak sesuai dengan zamannya, dia akan menjadi korban dan dia akan dikenang berikutnya. Misalnya kalau kita di seluruh dunia kita tahu yang namanya tokoh berpikir kritis itu adalah Socrates. Nah, filosof Socrates ini kan orang yang suka mencari hakikat dari segala sesuatu. Akhirnya dia menanyakan segala hal gitu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata gara-gara ditanyai itu gitu, orangnya menjadi tersinggung gitu kan. Nah, ketersinggungan ini yang membuat pada akhirnya ajalnya dia gitu kan. Ajalnya dia berakhir gitu. Karena keberanian dia berhadapan dengan pemuka agama gitu, dengan kerajaan yang pada zaman itu, dan akhirnya dia meninggal, diracun kan gitu. Mesti dia mau meminum racun. Terus apa yang ada di tanah Bali? Di Bali juga saya pikirkan hal itu terjadi. Ya, kita mengingat sekitar tahun 1825 kalau nggak salah, karena itu berkaitan dengan perang Diponegoro di Jawa. Di Bali ini juga muncul tokoh pada waktu itu gitu, yang namanya Ki Dalang Tangsub gitu kan. Ki Dalang Tangsub ini kan banyak membuat lontar-lontar yang kemudian kita warisi, seperti tutur Jawa itu, ketut bungkling yang kayak begitu, siwo tiga itu yang disampaikan, yang ujung-ujungnya adalah mempertanyakan semua itu gitu. Pada saat itu pun yang namanya ngaben itu sudah dipertanyakan. Apakah saya dengan melakukan ngaben ini maka orang tua saya akan bisa masuk surga? Kan itu pertanyaannya.
Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itu memang orang berpikir bahwa seolah-olah dengan ngaben ini bisa mencapai surga. Kita lupa bahwa ajaran agama kita lebih menekankan bahwa yang akan mengantarkan itu kan karma wasananya. Karma wasananya mungkin juga diingatkan dengan doa-doa dari orang yang hadir. Tapi yang namanya mengabenkan itu cuma mengembalikan supaya yang namanya unsur Pancamahutta ini kembali ke alam. Itu saja, supaya kembali, gitu aja. Berikutnya yang namanya jiwanya itu dia akan pergi dan pengikutnya itu adalah karma itu. Ini sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, supaya ke depan ini muncullah yang namanya generasi muda kita, termasuk kita juga ada di dalamnya, supaya lebih menekankan yang namanya beragama itu, penekanannya adalah dalam agam perilaku kita kesehariannya. Karena kalau tidak seperti itu, seperti kita sering nonton di televisi gitu, kita menyebut bahwa agama kita misalnya cinta kasih, kasih sayang dan seterusnya gitu kan. Terus apa yang terjadi kalau perilaku dari umat kita misalnya preman, itu kan bermasalah gitu. Maka disitulah Bapak yang saya ingin sampaikan, berarti semuanya perlu proses gitu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, semuanya itu perlu proses. Tidak ada sesuatu yang instan dalam beragama. Spiritual juga seperti itu, kan dia melangkah tahap demi langkah, tahap demi tahap. Ibarat kita akan tangkil ke pura-pura yang kita miliki gitu kan, entah di Lempuyang, entah di Besakih. Nah, yang namanya puncak kebahagiaan itu harus dilalui secara bertahap. Kita berangkat dari kebenaran yang lebih rendah menuju kebenaran yang lebih tinggi, dan akhirnya kita akan ada di puncak. Disitulah yang namanya kebebasan gitu. Maka seperti yang tadinya, tolong dalam beragama itu jangan semuanya diinstankan gitu ya. Jadi jangan membeli, jadi semuanya dibeli-beli saja. Dan ingatnya pada saat nyapu tangan saja, itu berarti pembicaraan kita minggu lalu akan terulang gitu. Jadinya tolong bahwa spiritual, praktik beragama, semuanya perlu dilatihkan gitu kan. Karena dengan melatih itu kita akan mendapatkan makna yang seperti yang kita harapkan gitu. Mungkin coba ke belakang sebentar Pak Yan ya. Ini di masyarakat khususnya Pak ya, tentang ngaben. Nah, di masyarakat kan kalau kita sudah ngaben, berarti yang diabenkan itu sudah masuk surga katanya. Itu kan baru katanya katanya. Yang itu paling sering terdengar di masyarakat. Nah, gimana sebenarnya itu Pak? Seperti tadi Pak bilang kan, itu tergantung dari karma ya kan ya. Nah, karma itu ngaben itu cuma untuk mempercepat mengembalikan proses saja. Kan begitu Pak ya? Ya begitu nih biasanya kita dengar di masyarakat kan begitu Pak ya. Ya silakan Pak. Ya, kalau itu yang kita jadikan dasar Bapak mempercepat masuk surga, iya, tapi bisa juga tidak. Bisa jadi juga mempercepat masuk neraka. Nah, kenapa? Karena sebelum kita akan mencapai moksa atau kelepasan, barangkali kita perlu juga menyadari apa yang diceritakan di dalam swarga rohani, yaitu yang ada di dalam Mahabharata gitu kan. Supaya singkat cerita saya, apa yang terjadi para Kaurawa itu kan, para Kaurawa kita ketahui bersama-sama, pada awalnya dia masuk surga semuanya gitu. Kenapa? Karena dalam hidupnya ini pernah berbuat baik, tetapi ketidakbaikannya yang banyak gitu kan. Akhirnya apa? Begitu dia meninggal dan seterusnya proses itu sudah terjadi, akhirnya dia masuk surga dulu. Maka semuanya gembira sekali. Karena apa? Karena waktu hidupnya di dunia sini bisa berpoya-poya, setelah mati dia masuk surga. Itu luar biasa kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ceritakan sekarang, dia di surga semuanya gitu. Terus apa yang terjadi pada kaum Pandawa? Pandawa itu semuanya ada di neraka gitu kan. Semuanya ada di neraka. Mengapa? Karena dia pernah berbuat salah. Walaupun dalam hidupnya kesalahannya sedikit, tetapi kebaikannya yang banyak gitu. Nah, sekarang saya ceritanya percepat. Terus kedatangan dari Yudhistira gitu kan. Yudhistira karena dia sedang mengalami kan yang di Mameru, dia sempat yang namanya tenggelam gitu kan di kakinya itu. Kemudian dia langsung diajak ke surga gitu. Begitu diajak ke surga, dia tidak temukan saudara-saudaranya di situ. Saudara-saudaranya tidak dia temukan. Dan akhirnya dia tidak mau ada di surga.
Nah, karena dia tidak mau, maka dia ingin tolong antarkan saya menuju ke saudara-saudara saya. Akhirnya apa? Diantarkanlah dia menuju neraka. Dan dia sudah mendengarkan bagaimana tangisan dari adik-adiknya, bagaimana panggilan dari Bima yang kuat itu. Ternyata di neraka dia tidak berkutik gitu kan, dia cuma bisa minta tolong gitu. Akhirnya dia melihat adik-adiknya dan kemudian dia pun menceburkan dirinya ke neraka. Begitu dia menceburkan dirinya ke neraka, maka neraka itu berubah menjadi sorga. Dan sorganya kembali kemudian menjadi neraka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Panjangnya berikutnya adalah Pandawa itu lama ada di sorga, sementara yang namanya Korawa itu berakhirnya adalah di neraka. Dan inilah yang perlu kita sadari, jika dia telah berinkarnasi atau punarbawa, maka muncul yang namanya swarga syute gitu kan. Kalau akhirnya dia sorga Bapak, maka dia akan kelahir ke dunia ini, dia akan turun dari sorga, swarga syute. Maka muncullah dia menjadi orang-orang yang penuh dengan kebaikan gitu kan. Penuh dengan kebaikan. Berarti perilaku dulunya dia itu adalah memang dia turun dari surga, baik dulunya. Berikutnya kalau neraka di akhirnya tadi itu, maka kelahirannya penuh dengan penderitaan. Artinya apa? Berarti surga dan neraka itu seolah-olah kita yang menciptakan. Kenapa? Karena itu adalah semua ditentukan oleh perilaku kita. Dan perlu disadari pula bahwa kita semua justru perlu kehadiran orang-orang suci gitu kan. Karena sering juga di Bali ini orang sucinya menjauhkan diri gitu kan. Nah, kalau menjauhkan diri ini bermasalah gitu. Kenapa? Karena yang namanya gelap itu kan hanya bisa dibuat terang manakala ada cahaya. Maka dari situlah doa kita yang tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita selalu ingin minta tuntunan gitu kan kepada saudara-saudara kita yang memiliki kesucian supaya kita ada di jalan kebenaran itu. Inilah yang perlu saya sampaikan. Jadinya Bapak jangan berpikir bahwa dengan ngaben itu kita sudah mengkapling sorga. Jangan sampai muncul pemikiran seperti itu. Karena kalau muncul pemikiran seperti itu, hanya orang kaya aja yang akan masuk surga. Terus yang neraka-neraka ini apalagi yang miskin-miskin ini, nah nanti ini calon-calon masuk neraka. Jangan sampai seperti itu cara berpikirnya gitu. Iya. Terima kasih Pak Wayan menanggapi penyampaian Pak Ogi ya terkait juga ini. Nah di sana kata Sang Sulinggi ada kata menyatu kepada Tuhan, bukan ke surga. Nah mungkin tadi disinggung sudah secara rinci dengan Pak Wayan tadi. Sebenarnya surga itu kita yang bikin. Seperti kita dengarkan tadi, kita mati itu akan didukung, akan dibarengi dengan karma wasana. Nah mungkin pendengar Pesona Bali di mana saja berada, surga itu adalah kita yang bikin, bukan ritual akan menjanjikan surga itu sendiri. Nah hubungan di masyarakat Pak, terjadi hal seperti itu. Mungkin karena kita dapat Pak Wayan, apa caranya, apa solusinya, atau apa caranya untuk bisa dipercaya bahwasanya karma atau pelaksanaan itulah akan menjanjikan surga Pak Wayan? Iya, yang seperti ini memang mesti kita bangun Pak. Bangun yang saya maksudkan adalah kita memang belajar agama itu harus berangkat dari tatunya. Atau setidaknya karena kita sudah ritualnya yang ramainya, kita perlu menggali di balik dari ritual itu sesungguhnya apa gitu Pak. Maka tadi itulah yang saya bilang spiritualnya. Mungkin yang perlu saya garis bawahi tadi, saya memang ingin menyampaikan bahwa perilaku kita lah yang menentukan surga dan neraka itu. Maka saya sampaikan surga kita kok yang menciptakan, dalam artian adalah kondisi surga itu gitu Pak. Karena kita juga kalau ditanyakan surganya itu di mana kan susah. Karena dia tidak punya dimensi ruang dan waktu gitu kan. Artinya surga, saya kok menjadi teringat begini. Suwarga kan gitu kalau dibalikin. Su itu baik, warga itu kan persaudaraan seperti kita ini. Nah kalau kita sudah merasakan kita bersaudara kayak begitu kan, yang dekat itu hati. Kalau sudah dekat hati, Wasudewa Kutumbaka. Semua umat manusia adalah bersaudara gitu kan. Coba bayangkan kalau semua orang yang ada di muka bumi ini bisa merasakan bahwa ibu kita adalah pertiwi ini, sementara bapak kita adalah akase, langit itu.
dan kita ada di dalam rahimnya sang ibu gitu kan. Saya yakin dunia ini akan menjadi sedemikian nyaman untuk kita tempati. Namun apa yang terjadi sekarang kan, terlalu banyak orang yang merasa sedemikian istimewa di hadapan Tuhan gitu kan. Karena merasa istimewa di hadapan Tuhan, inilah yang muncul pengkaplingan surga itu gitu. Nah, saya yakin, seyakin-yakinnya gitu ya, hal yang seperti itu tidak mungkin benar gitu kan. Tidak mungkin itu benar. Karena surga itu cuma bisa diarahkan oleh perilaku kita. Gitu yang perlu saya sampaikan. Nah, kalau tadi menyampaikan misalnya berkaitan dengan apa yang terakhir Pak ya? Iya, surga atau ke surga atau menyatu pada Tuhan. Ya, itu menarik. Sungguhnya kan yang namanya surga itu bukan tujuan akhir dari agama Hindu ini. Karena di agama Hindu tadi sudah disampaikan ingin penyatuan kepada Tuhan. Dan itu kita sampaikan moksanya. Ya. Mungkin Bapak saya menjadi teringat begini juga. Perlu kita pahami serada dalam Hindu. Karena serada dalam Hindu juga banyak orang tidak memahami. Serada dalam Hindu itu mengalami evolusi. Itu sudah pernah diteliti orang. Evolusinya itu melalui 3 tahapan Bapak. Mungkin saya harus sampaikan dulu serada itu apa gitu kan. Selama ini kan selalu menyebut serada itu keyakinan. Serada itu berasal dari kata serat dan da gitu kan. Serada ini kalau saya artikan, serat itu artinya hati Pak. Da itu artinya menempatkan. Berarti kita menempatkan sesuatu di dalam hati kita. Itu yang namanya keyakinan kan. Sehingga kalau ada orang sampai pindah agama, dibilang bahwa keyakinannya kurang. Artinya tidak ada sesuatu yang dia taruh di hati ini. Nah, karena sesuatu yang ditaruh di hati ini, maka di situ ada evolusinya. Evolusi yang pertama itu namanya adalah serada Brahmanik Bapak. Serada Brahmanik itu adalah pada zaman Brahman dulu, pada zaman Brahmana. Zaman Weda di awal, setelah itu zaman Brahmana. Pada zaman Brahmana itu baru orang berpikir bahwa tujuannya adalah untuk mencapai surga gitu. Jadi itu di tahap pertama itu ingin mencapai surga. Caranya adalah dengan melakukan ritual-ritual yang tadi. Jadi seolah-olah itulah yang saya sampaikan tadi, mengkapling surga dengan ritual dari sini. Kelemahannya adalah bahwa kita tidak memperhatikan moralitas jadi. Kan begitu ya tadi. Bisa jadi koruptor masuk surga gitu kan. Bisa jadi orang yang jahat luar biasa masuk surga. Kan seolah seperti itu. Maka serada yang seperti ini kemudian ditinggalkan. Serada yang berikutnya itu adalah serada Upanishad. Serada Upanishad sudah menginginkan penyatuan dengan Brahman. Itulah yang kita kenal dengan moksha. Karena kita berasal dari Tuhan, maka kembalinya juga kepada Tuhan, bukan diterima di sisinya gitu kan. Jadi mereka yang namanya percikan suci Tuhan itu kembali ke aslinya. Nah, lakukan apa? Yang perlu dilakukan di situ adalah mereka tidak menekankan lagi pada ritual, tapi penekanannya adalah pada meditasi, pada pengorbanan diri, pada japa. Itu yang dipakai gitu Pak. Cuma permasalahan ini juga ada masalah. Masalahnya apa? Dia hanya berpikir antara dia dengan Tuhan gitu Pak. Dia lupa bahwa ada keluarga, masih ada tetangga dan seterusnya. Maka disitulah muncul serada yang dipakai sekarang ini, namanya adalah serada Bhagavad Gita. Serada Bhagavad Gita masih menyampaikan bersatu kepada Brahman. Caranya adalah niskama karma yoga gitu. Nah di situ adalah cinta kasih, itu ditekankan pengabdian. Makanya satu-satunya cara untuk menyatukan diri dengan Siwa adalah sewa gitu kan. Sewa itu artinya pelayanan. Ya, pelayanan kepada semuanya, itulah yang perlu dilakukan. Maka beragama seperti itulah yang diharapkan dewasa ini. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak. Berarti kita inginnya adalah memang kemanunggalan dengan Tuhan gitu. Ya. Silakan Bapak. Baiklah pendengar Pesona Bali, selamat malam sekali lagi saya ucapkan. Demikianlah tadi ada beberapa mungkin wejangan yang disampaikan sama Pak Wan Suji ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, khususnya umat Hindu Dharma dimanapun saat ini sedang berada. Berhubung nih Pak Ayan ya, sebenarnya kan kita ini maunya kan ingin ngobrol lebih banyak lagi, lebih panjang lagi ya. Karena terbatas dengan waktu itu Pak Ayan ya, terbatas dengan waktu. Gimana kalau ditutup aja dulu acaranya? Iya, acara ini kita tutup. Terima kasih ya buat pendengar Pesona Bali dan rekan-rekan yang berada di Facebook live streaming Mahadewi nih ya.
Padahal tanggapan di Facebook ini luar biasa nih Pak, luar biasa. Lama-lama bisa kumpul lagi. Lama-lama bisa kumpul seperti yang kayak dulu gitu Pak. Iya, Pak. Ya terima kasih buat Pak Wayan Suje dan juga Pak Wayan Sengen yang pada malam hari ini sempat hadir di acara Membangun Citra Hindu dari Radio Pesona Bali. Silakan Pak. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam ini Bapak dengan menyampaikan mantra yang saya ambil dari Subhasita. Om Sarve Bhavantu Sukhinam Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Makaskit Duka Bawe. Ya Tuhan, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan. Semoga semuanya memperoleh kedamaian. Semoga semuanya memperoleh kebajikan dan saling pengertian. Semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih pendengar Pesona Bali yang malam hari ini sudah hadir, yang sudah mendengarkan siaran kami ya. Terima kasih juga Pak Wayan. Iya, terima kasih pendengar di mana saja berada. Ya, kalau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan sama Pak Wayan Suje, nanti hubungi aja Facebooknya ini atau Facebook Pak Wayan ya, Pak Wayan ya. Oke, silakan saya tunggu bagaimana respon teman-teman gitu ya. Kita belajar bersama gitu ya, Pak. Iya, terima kasih buat Anda yang telah menyaksikan acara Membangun Citra Hindu pada malam hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan topik yang berbeda. Selamat malam.